Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran daring mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk mempersiapkan alat tulis dan mencatat semua materi yang kita pelajari hari ini ya. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, terlebih dahulu kita bersama membaca Ummul Quran. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat dan barokah. Al-Fatihah. Ilmu pengetahuan paling penting yang muncul dari aktivitas-aktivitas intelektual bangsa Arab dan umat Islam yang lahir karena motif keagamaan adalah teologi, hadis, fikih, filologi, dan linguistik. Pengembangan ilmu agama pada masa Daulah Abbasiyah juga diikuti dengan munculnya para ulama yang mumpuni dan produktif serta banyak menghasilkan karya ilmiah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang beberapa ilmuwan hadis yang mendunia pada masa Daulah Abbasiyah. Para ulama yang mengembangkan ilmu hadis pada zaman Daulah Abbasiyah sangat banyak. Namun, yang paling menonjol ada 6 orang. Mereka ini adalah pakar hadis yang telah melakukan seleksi ketat terhadap hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW untuk diketahui kebenarannya. Tujuan dari penyeleksian tersebut adalah agar hadis dijadikan sumber hukum Islam yang benar. Nah, untuk menentukan keabsahan dan keautentikan suatu hadis, para ulama meneliti dan mengkaji hadis dari segi sanad, rawi, dan matan hadis. Kalian semua pasti pernah mendengar Kutubus Sittah. Apa itu Kutubus Sittah? Kutubus Sittah adalah 6 kitab hadis yang menghimpun hadis-hadis Nabi, merupakan hasil karya dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam Nasai, dan Ibnu Majah. Karya para tokoh tersebut sampai sekarang masih menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menggunakan hadis sebagai sumber hukum Islam. Ulama hadis yang pertama adalah Imam Bukhari. Imam Bukhari bernama asli Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Mughirah bin Bardisbah al-Ju'fi al-Bukhara, yang kemudian lebih dikenal dengan nama Imam Bukhari. Imam Bukhari ini adalah ahli hadis yang termasyhur di antara para ahli hadis yang lainnya. Sebagian kaum muslimin menyebutnya dengan sebutan Amirul Mukminin fil Hadis atau pemimpin kaum mukminin dalam hal ilmu hadis. Nah, dalam bidang hadis, hampir seluruh ulama ini merujuk kepada Imam Bukhari. Beliau terkenal dengan karakternya yang cerdas, kuat hafalannya, teliti, dan memiliki kesungguhan yang tinggi. Di antara karya-karyanya yang populer adalah sebagai berikut. Yang pertama, Shahih Bukhari. Kitab ini berisi kumpulan 8.122 hadis pilihan yang berhasil dihimpunnya selama 16 tahun dan hasil penyaringan dari 600.000 hadis yang pernah ia terima dari guru-gurunya. Kemudian yang kedua ada Tarikh Kabir. Yang ketiga Tarikh Ausat, dan yang keempat Adabul Mufrad, dan masih banyak lagi kitab-kitab karangan dari Imam Bukhari lainnya.
Yang kedua ada Imam Muslim. Imam Muslim mempunyai nama lengkap Muslim bin Hajjaj bin Muslim bin Warad al-Kushairi an-Nisaburi. Beliau ini telah mengoreksi lebih dari 300.000 hadis selama 15 tahun. Di antara karya-karyanya yang populer adalah yang pertama ada Sahih Muslim, kemudian Musnad Kabir, Jami'ul Kabir, Kitabut Tamyiz, dan yang kelima ada Kitabut Tabaqat Tabi'in. Ulama hadis yang ketiga yaitu ada Imam Abu Daud. Nama lengkap beliau adalah Sulaiman bin Ash'atas bin Bishr bin Amru bin Amir al-Azdi al-Sijistani. Beliau ini adalah seseorang yang kuat hafalannya sehingga mampu menghafalkan 500.000 hadis. Karya paling terpopuler dari beliau ini adalah Sunan Abu Daud. Kitab ini menghimpun 4.800 hadis, hasil seleksi ketat dari 500.000 hadis. Ulama hadis yang keempat yaitu ada Imam Tirmizi. Nama aslinya adalah Muhammad bin Isa bin Saurah bin Al-Dhahak As-Salami Al-Bughi. Beliau ini menjadi penghafal hadis yang kuat sehingga hafalannya sering dijadikan banyak rujukan para ahli hadis. Karya beliau yang sangat populer adalah Sunan At-Tirmizi yang memuat 3.956 hadis pilihan yang merupakan hasil seleksi dari ribuan hadis yang diterimanya. Kemudian karyanya yang lain adalah I'lalul Hadis. Lanjut ulama hadis yang kelima ada Imam Nasa'i. Imam Nasa'i bernama lengkap Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahr. Terkenal dengan nama An-Nasa'i karena dilahirkan di desa Nasa di Khurasan. Pada usia 15 tahun beliau ini merantau untuk menuntut ilmu ke Irak, Syam, Hijaz, dan menetap di Mesir. Beliau pun pernah menjadi hakim di Mesir dan jaksa di Syam. Di antara karya-karyanya adalah Sunan An-Nasa'i yang memuat 5.761 hadis pilihan. Kemudian yang terakhir dari ulama hadis pada Daulah Abbasiyah adalah Imam Ibnu Majah yang mempunyai nama lengkap Muhammad bin Yazid Ar-Rabai Al-Qazwini. Nama panggilannya adalah Abu Abdullah yang kemudian dikenal dengan nama Imam Ibnu Majah. Imam Ibnu Majah adalah seorang penghafal yang kuat. Karya beliau yang paling populer adalah Sunan Ibnu Majah yang berisi 4.341 hadis-hadis pilihan. Cukup sekian pelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.